Walil mutawakkilis sadiqi thalathu alamat. Dan bagi orang yang bertawakal, yang sungguh-sungguh dalam tawakalnya, itu ada thalathu alamat, 3 tanda. Orang itu bisa dikatakan betul-betul bertawakal, dia memiliki 3 tanda. Yang pertama, al-ula, alla yarjua ghairallahi wa la yakhafa illallah. Hendaknya ia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tahu manusia tidak bisa memberi manfaat, dia tahu manusia tidak bisa memberi madarat. Yang bisa memberi manfaat dan madarat hanya Allah, sehingga dia hanya berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada manusia. Karena kebanyakan orang yang berharap kepada manusia itu selalu saja kecewa. Tapi jika ia berharap kepada Tuhan pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah la yukhayyibur raja, tidak akan pernah mengecewakan harapan setiap hambanya. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu tidak pernah mengalami kekecewaan. Kalau ente, kita sering kecewa karena selalu berharap kepada makhluk. Wa alamatu dzalik, dan tanda orang itu hanya berharap kepada Allah dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tandanya alla yada'al qawla bil haqqi inda man yurja wa yukhsha adatan minal makhluqina kal umara'i was salatin. Ini tandanya orang itu betul-betul berharap kepada Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah. Dia la alla yada'al qawla bil haqq, tidak meninggalkan perkataan yang benar, dia ucapkan kebenaran itu. Indaman yurja, di samping orang yang biasanya diharapkan. Wa yukhsha, dan biasanya ditakuti, adatan, kebiasaannya. Jadi dia tidak pernah takut mengucapkan kebenaran di samping orang yang biasanya dia itu diharapkan dan ditakuti. Minal makhluqin, daripada segenap makhluk-makhluk ini. Seperti siapa? Kal umara'i, seperti para penguasa-penguasa, wassalatin, dan para raja-raja. Orang yang betul-betul tawakal kepada Allah tidak takut menyuarakan kebenaran di samping para penguasa-penguasa yang ditakuti itu, di samping para penguasa-penguasa yang diharapkan itu. Karena ketakutan mereka hanya kepada Allah dan harapan mereka hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sehebat apapun raja dan penguasa, sebesar apapun jabatan dan kekuasaannya, tetap saja dia makhluk, bukan Tuhan. Kenapa takut? Makan seperti kita makan, tidur seperti kita tidur, sakit seperti kita sakit. Sehingga perasaan takut kepada penguasa tuh sudah 0, kosong di hati mereka, nggak ada. Yang ada hanya kepada Allah. Keinginan berharap kepada mereka tidak ada di dalam hati mereka. Yang ada hanya berharap kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wathaniyatu, dan ciri yang kedua, alla yadkhula qalbahu hammur rizqi thiqatan bi dhamanillahi. Hendaknya tidak masuk ke dalam hatinya hammur rizqi, memikirkan rezeki. Hammur rizqi yaitu ambisi, keinginan mendapatkan rezeki, thiqatan bi dhamanillah, karena percaya dengan jaminan Allah. Di dalam ayat Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya, yang menanggung rezekinya. Sehingga ia sudah pasrah dan percaya betul dengan firman Allah Ta'ala ini. Dia baca Quran, tetapi bukan hanya sekedar dibaca, diamalkan. Banyak pembaca Quran itu banyak sekali, tapi yang mengamalkannya jarang. Kita baca ayat ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Kita baca itu, tapi mana amalnya? Mana pengamalannya?
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan baginya makhraj, solusi, jalan keluar dari keterpurukan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Tapi mana ada yang mengamalkannya? Yang baca banyak, yang baca banyak, yang mengamalkannya mana? Apalagi kalau sudah ada yang meninggal dunia, tamat, khatam, kebaca semua tuh ayat-ayat, tapi mana pengamalannya? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bihaitsu, bagaimana dia percaya dengan jaminan Allah itu sehingga tidak terlalu ambisius mengumpulkan rezeki duniawi. Bihaitsu, dengan sekiranya yakunu sukunu qalbih, adalah tenangnya hatinya, inda faqdi ma yahtaju ilaih, ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia perlukan. Itu dia tenang, kasukunihi, sebagaimana tenang hatinya fi hali wujudihi, di saat sesuatu itu ada. Wa asyadda, bahkan lebih lagi, ketika kita perlu uang buat beli beras dan keperluan di rumah. Senang kan kita punya uang, bisa beli beras, bisa beli ikan, bisa beli minyak, bisa beli bahan-bahan dapur lah. Senang, ada uang. Nah, suatu ketika kita nggak punya uang. Di sini nih ketahuan antara hati yang bertawakal dengan tidak. Kemarin senang karena uangnya ada. Hari ini uang tidak ada. Bagaimana kira-kira? Kalau kamu gelisah, tidak tenang, berarti kamu masih belum bertawakal kepada Allah. Tapi kalau orang yang mutawakkil kepada Allah, tenang hatinya. Oh, insya Allah. Yang penting kita ikhtiar aja lah. Kemarin dapat uang, alhamdulillah, bisa beli beras, bisa beli minyak goreng, bisa beli ikan, kita bisa makan. Hari ini saya nggak punya apa-apa, tapi saya tetap ikhtiar dan hatinya tenang, bahkan lebih tenang daripada yang kemarin. Ini baru bertawakal kepada Allah. Kenapa lebih tenang dari yang kemarin? Karena dia sadar ini dari Allah. Ini ujian dari Allah ini untuk menambahkan pahala kepada saya. Berarti kesempatan bagi saya untuk mendapatkan itu, meraih pahala itu. Bagaimana? Dengan bersabar dan bertawakal. Udahlah, sabar aja saya, gak usah meronta-ronta. Ikam nih bang, semua bininya disariki, anaknya disariki, panci dibanting. ini nggak jauh sekali daripada tawakal yang seperti ini. Jauh dari tawakal seperti ini. Wah, mukanya merah, matanya merah, kada kawa bepandir, langsung dimamainya. Kucing kadawani beparak. Nauzubillah. Ini bahaya sudah kalau kayak gini. Ini nggak ada tawakal sama sekali dalam hati. Udah sabar, tawakal. Masya Allah, ujian dari Allah, berarti Allah Ta'ala mau ngetes saya nih. Ini kesempatan bagi saya untuk meraih pahala darinya. Sabar, tawakal, dan ikhtiar. Ikhtiar dia cari. Mungkin ada yang menawarkan bantuan jasa. Orang seperti ini biasanya perezekian ada aja, min haitsu la yahtasib, nggak diduga-duga ada aja kadang-kala. Ada aja kadang-kala begitu. Subhanallah. Kemudian wasalisatu, dan tanda-tanda yang ketiga. Tanda-tanda yang ketiga, alla yattariba qalbuhu, tidak goncang hatinya, fi madhannil khaufi, di madhanni, tempat-tempat yang kuat dugaan, al khaufi di situ menakutkan. Artinya madhannil khauf, di tempat-tempat dugaan yang menakutkan. Ada dugaan yang menakutkan kita. Artinya ketika kita sedang berada dalam masalah dan itu sangat menakutkan. Di kapal misalnya, ombak berhembus kencang, angin berhembus kencang sehingga ombak itu badai, ya deras badainya. Itu kalau menghantam bisa pecah kapal. Belum lagi petir menyambar-nyambar. Dia nggak takut, tawakal Allah. Nah ini hebat kayak gini. Fi madhannil khauf, di tempat-tempat dugaan yang di situ ada hal yang menakutkan.
dugaan-dugaan yang menakutkan itu akan datang menyerangnya, dia santai, tenang. Ini orang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini, nggak takut. Di tempat-tempat yang menakutkan, yang dikhawatirkan dan diduga ada sesuatu yang akan mencelakainya, dia santai saja. Tawakkal 'ala Allah. Ya. Makanya para sahabat itu ada di antara mereka ketika berperang itu pedangnya jatuh dari tangan. Tahu kenapa jatuh dari tangan? Bukan karena diserang musuh, karena ngantuk. Sahabat ketika perang sempat ngantuk. Astagfirullah, ambil lagi pedangnya. Subhanallah. Ini madhannul khauf, tempat yang menakutkan. Salah-salah ditebas orang leher kita, putus, mati kita. Musuh di depan dengan semangatnya membawa tombak, panah dan pedang. Di antara sahabat itu ketika berperang masih ada yang pedangnya jatuh karena ngantuk. Serang lagi, subhanallah. Kalau kita ngelihat hal-hal yang mengerikan, boro-boro tidur, ngantuk aja hilang sudah. Apalagi teguring, rasa ngantuk aja hilang. Ini dari saking kuatnya tawakal para sahabat kepada Allah. Sampai perang pedangnya jatuh karena ngantuk. Subhanallah. Kalau kita diikuti kuat-kuat, iya takut. Kalau sahabat tuh nggak ada takut lagi, sudah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Siapa gurunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak gentar hatinya fi madhanil khauf, di tempat-tempat menakutkan yang di situ diduga ada hal yang akan mencelakainya? Kenapa? Ilman minhu, karena dia tahu annama akhtaahu, bahwa sesuatu yang meleset kepadanya lam yakun liyusibahu, tidak akan mengenainya. Wa ma asabahu, dan apa yang mengenainya lam yakun liyukhti'ahu, tidak akan mungkin meleset darinya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak takut dia. Tapi ikhtiar tetap, ikhtiar aja lah sudah. Mengenai takdir pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal qabili, dari sinilah, dari sisi sinilah ada cerita. Apa? Hukiya ma hukiya anna sayyidi syekha Abdul Qadir al-Jailani nafa'allahu bih, bahwasanya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani nafa'allahu bih, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan berkat beliau, kana yatakallamu fil qadar, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berbicara tentang takdir. Fasaqatat alaihi hayatun azimah, maka tiba-tiba gugur ke tubuh beliau ular besar, mungkin ular sawah mungkin, atau tadung, ular besar atau kobra. Fafazi'al hadirun, maka panik semua yang hadir di majelis beliau. Ular besar tiba-tiba jatuh ke tubuh Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beliau sedang menjelaskan tentang takdir. Fafazi'al hadirun, maka panik semua yang hadir, farakan minha, karena takut dari ular itu. Ya Allah, ada ular, semua panik. Syekh Abdul Qadir santai. Faltafat, maka ular itu pun melingkar ala unuki syekh, di atas leher Syekh Abdul Qadir. Ular tadi jatuh, melingkar, melilit di lehernya begini. Wadakhalat min ahadikum maihi, lalu ular itu masuk lagi ke salah satu lengan bajunya, terus melingkar di leher, berjalan ke bahu, masuk ke lengan baju. Ular tadi masuk ke lengan baju. Wa kharajat minal akhar, dan keluar dari lengan yang satunya. Pergi ular tadi. Subhanallah. Wa syekh nafa'allahu bih, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani nafa'allahu bih thabitun, beliau tetap lam yattarib, dan tidak goncang sama sekali, walam yaqta' kalamahu, dan tidak memutuskan pembicaraannya. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Wali ini kalau kita jangankan dililit di leher, masuk ke lengan baju kanan, keluar lengan baju kiri,
jatuh di depan kita aja, lompat kita. Iya. Lompat, ada ular. Padahal ularnya kayak jari kelingking, kecil. Lompat. Iya. Ularnya kayak jari kelingking kecil. Lompat langsung. Jangankan ular, tikus saja kadang kabur gitu. Jangankan tikus, kecoa. Tahu kecoa? Lipas. Buka meluncat situ kemari. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani, sawa ular besar. Ular piton. Pokoknya ular besar. Melilit di lehernya. Diam, beliau menjelaskan tentang takdir. Sampai kemudian masuk ke lengan baju yang sebelah dan keluar kepada lengan baju yang sebelahnya lagi. Gak takut, tidak memutuskan pembicaraan, terus beliau berbicara, menjelaskan tentang takdir. Orang zaman dulu itu mengajar bukan teori, langsung praktek. Dulu begitu. Luar biasa orang zaman dulu. Dulu Syekh Abu Bakar bin Salim ketika belajar dengan gurunya Syekh Umar bin Makhramah membicarakan tentang sebuah hadis. Ada yang mengatakan hadisnya itu adalah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna. Allah di dalam hadis qudsi menjelaskan, kalau saya cinta kepada hamba, maka saya akan menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatan yang dengannya ia melihat, menjadi tangan yang dengannya ia menyentuh, dan menjadi kaki yang dengannya ia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Jika hamba itu minta kepada saya, kata Allah, hamba yang saya cintai tadi minta kepada saya, la u'tiyanna, pasti saya berikan permintaannya. Wala in ista'adzani la u'idhanna. Jika ia minta perlindungan kepada saya, aku pasti lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman hadis itu ditanyakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim zaman dahulu kepada gurunya Syekh Umar bin Makhramah. Ini maknanya apa wahai Syekh? Ketika itu ada biji kurma di depan beliau, karena setelah makan kurma ada sisa bijinya. Wahai Abu Bakar bin Salim, ini biji kurma, saya lemparkan sekarang. Beliau lempar biji kurma itu, jatuh di halaman Masjid Baroja namanya. Masjid Baroja di daerah Sewun sana. Jatuh. Kata beliau, wahai biji kurma, tumbuhlah engkau. Itu detik itu juga biji kurma tadi langsung bertunas. Tumbuh dan hadirin semua menyaksikan sampai besar. Berbuah langsung. Karena Syekh Umar bin Makhramah, waliullah, kekasih Allah, kalau minta pasti diberi sama Allah. Praktek langsung. Itu semua hadirin yang ada di sana mengambil buah kurmanya, tabarrukan. Itu karamah Syekh Umar bin Makhramah. Muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang bertanya tadi mengatakan, kata beliau, wahai hadirin kalian semua, kalau hanya makan kurma itu tidaklah kenyang. Ambil ikan besar yang ada di jedeng belakang Masjid Baroja ini. Hadramut itu jauh dari lautan loh, di daerah Sewun. Sewun itu termasuk Hadramut Dakhil namanya. Hadramut Dakhil itu jauh dari laut. Lain Hadramut Sahil, daerah Syahir, daerah Mukalla, daerah Hami, itu namanya Hadramut Sahil. Kalau Dakhil, wadi itu lembah, gurun pasir, kemudian batu-batu besar dan gunung-gunung gundul yang tidak ada tumbuhannya. Tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, kalau kalian hanya makan kurma nggak kenyang perut kalian, tuh ambil ikan yang ada di jedeng belakang masjid. Penasaran mereka, mana mungkin ada ikan. Ketika mereka ke belakang masjid dan melihat jedeng, ternyata ikannya sebesar jedeng yang ada di situ. Besar sekali ikannya, nggak tahu ikan apa itu. Mungkin di Laut Muara Kintab nggak ada ikan itu. Pastinya orang itu ikan karomah. Akan dikeluarkan oleh mereka dan mereka siang mereka bersihkan, lalu mereka masak dan mereka makan sama-sama. Subhanallah, praktek zaman dulu itu. Bahkan diantara mereka ada yang mengatakan, inna min baini adhurikum rajulan idza qala lil jabal taharrak la taharrak, sambil menunjuk ke arah gunung. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian, kata beliau, ada seorang lelaki yang apabila mengatakan kepada gunung, bergeraklah engkau wahai gunung, gunung itu bergerak. Lalu beliau tunjuk sebuah gunung yang ada di dekat mereka, itu gunung langsung bergerak.
Dan apabila dia mengatakan uskun, tenanglah wahai gunung, gunung itu akan tenang. Uskun kata beliau, itu gunung langsung tenang dengan sendirinya. Praktek langsung di hadapan murid-muridnya. Luar biasa. Ada yang mengatakan itu adalah Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seperti yang dikatakan oleh Imam Alwi bin Abdullah bin Syihab di dalam Majmu' Kalamnya. Langsung praktek. Kemudian waqila li ba'dhi syuyukh, dan dikatakan kepada sebahagian syekh, guru-guru. Ada seorang syekh. Kenapa? Waqad turiha lis-sabu'i. Sungguh beliau ini diletakkan di dekat binatang buas. Singa mungkin. Seorang syekh ini ditaruh di samping singa. Liyakulahu, agar singa itu memakannya. Falam yu'dhi. Tetapi anehnya, singa itu tidak mengganggunya. Jangankan memakan, menggigit dan menyentuhnya saja tidak. Lalu kemudian beliau selamat dari singa itu. Ada yang bertanya kepadanya, fi ayyi syai'in kunta tatafakkaru hina turihta lis-sabu'? Apa yang kamu pikirkan ketika engkau diletakkan di dekat singa itu, binatang buas itu? Apa yang ada di pikiranmu, wahai syekh? Apa waktu itu? Qala, syekh menjawab, fi hukmi su'ris siba' minal ilmi. Fi hukmi su'ris siba' minal ilmi. Yang saya pikirkan adalah hukum liur binatang buas ini dalam ilmu apa kira-kira? Su'ur itu sisa makanan bekas liur. Nah, su'ur itu kan sisa makanan bekas liur. Rupanya singa itu hanya menjilat-jilat badan beliau saja. Nah, sisa bekas jilatan singa tadi itu hukumnya apa ya dalam hukum agama, dalam ilmu fikih? Najis apa enggak? Itu yang saya pikirkan. Sederhana banget. Coba pian dilempar ke kandang singa, apa yang pian pikirkan? Pertama dulu memikirkan untuk bisa menyelamatkan diri. Amun kedada jua, mati aja lagi dah. Itu kita di kandang singa, singa di mana-mana, waduh mati juga sudah. Kalau orang alim tadi si syekh enggak, senyum aja. Singanya bukan malah menyantapnya, memakannya, padahal sedang lapar nih. Hanya menjilat-jilat tubuhnya saja. Nah, bekas jilatannya itu disebut dengan sur namanya. Bekas makanan atau liur binatang buas. Nah, yang saya pikirkan ketika itu adalah kaki saya yang dijilat singa tadi najis apa enggak ya? Itu aja yang saya pikirkan. Bukan malah memikirkan menyelamatkan diri, bukan ketakutan karena mau dimakan singa, enggak. Bukan itu yang dipikirkannya. Yang dipikirkan justru malah liur singa itu najis enggak? Itu aja. Subhanallah. Artinya enggak ada takut sama sekali di hati mereka. Karena kalau orang sudah mengisi hatinya dengan takut kepada Allah, maka tidak ada ruang lagi di dalam hati untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala penuhi ruang hati kita dengan rasa takut kepadanya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan cukup bagi kita Allah dan Ia adalah sebaik-baik perwakilan. Mudah-mudahan 3 alamat orang-orang yang bertawakal itu Allah karuniakan ke dalam hati kita sebagaimana Ia karuniakan ke dalam hati para kekasih-kekasihnya. Bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin Allahumma.